Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Ar-Rahim Ar-Rahman Wassalatu wassalam Al-Atamman Al-Akmalan Al-Adwaman Al-Mutalaziman Ala man arsalahu Ar-Rahman Rahmatan lil-akwan Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini yang kita mau pelajarin hari ini. Sebelum kita baca, kita udah lihat contohnya. Tadi beliau sempat duduk di situ. Ustaz Minun juga begitu sampai duduk. Ustaz Nanang duduk juga. Ustaz Haji Matusin duduk juga. Ini pelajaran yang luar biasa. Padahal dalam masih ada, kayak tadi Haji Sohibi datang, dalam masih kosong masuk sini. Beliau melihat dalam masih ada, cuma karena mungkin udah mulai majelisnya akhirnya duduk. Tapi kita yang sadar harus inisiatif. Kalau melihat ada orang tua, kudu kita bawa kemari. Nah ini kita lihat ya. Pelajaran yang selanjutnya judulnya aja udah adabul majalis, adab-adab dalam majelis. Yang pertama, kalau hadir ke majelis ucapkan salam. Tapi ketika sudah mulai ada ceramah tidak dianjurkan salam. Pengajian udah mulai, kita lagi ngaji, Wahyu datang, Assalamualaikum, wah bubar, ya kan? Fokus hilang. Nggak boleh. Jadi dua hal yang nggak boleh kita ngucapin salam pada saat majelis taklim, sama pada saat lagi makan. Orang lagi pada makan kita datang, Assalamualaikum. Akhirnya orang pada berhenti, pada diri nyambut gitu. Nggak boleh. Jadi dua hal, lagi majelis taklim sama lagi makan. Nggak boleh kita datang salam. Udah datang aja. Datang, nanti habis itu baru salam-salaman kalau udah kelar makan. Duduk di tempat yang mudah baginya. Jadi kalau kayak misalnya lagi ada acara besar-besaran, dikatakan haul luar batang, majelis taklim Kuitang, itu nggak boleh kita datang terlambat tapi maksa mau ke depan, akhirnya ngelewatin pundak-pundak orang. Nggak boleh, kecuali kalau memang sahibul baitnya ya ngelihat, wah ini tamu ulama nih atau orang tua nih, nah, dibawa digandeng ke depan, itu boleh-boleh aja. Coba lihat tadi beliau begitu datang pada duduk di belakang, kan luar biasa nih. Ini pelajaran buat kita. Yang tua aja yang harusnya kita hormatin itu aja mau rela duduk di belakang. Ini pelajaran buat kita tuh. Tapi bahwa kalau kita datang duluan itu ya sebisa mungkin duduk isi paling depan dulu. Bahkan yang di depan lebih utama daripada yang di belakang. Begitu. Nggak boleh ngomong omongan yang kagak penting. Lagi pengajian tiba-tiba ngobrol. Menurut lu si Wati udah punya pacar apa belum ya? Wah. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Yurid an aqwal al-ammah al-khaliyah anil faedah. Tinggalin omongan-omongan yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Itu kira-kira Menara Eiffel yang bangun siapa ya? Ya elah, ribet amat. Lu mau tahu, kagak dapat pahala. Saya suka bilang kalau lagi umroh tuh, kemarin bareng sama Cang Jenal, itu sebenarnya kalau kita lagi tawaf, itu kagak ada bacaan yang khusus. Nggak ada kita kudu baca ini, nggak ada. Misalnya orang lagi umroh, tawaf 7 kali kagak baca apa-apa, sah tawafnya. Cuma kenapa kita merasa perlu buat apa? Buat bimbing, itu kita sampai teriak-teriakan tuh. Subhanallah, semuanya. Kira-kira 40 orang kudu denger, kita teriak 7 kali tawaf tuh. Belum sa'inya kita teriak-teriakan. Kenapa? Biar para jamaah ini tidak ngelamun. Ntar ngeliatin apalah, ngeliatin tower Zam-Zam, nggak ada faedahnya.
Nah karena kita menghindari tadi tuh ngelamun, makanya ayo baca, ikutin ya, kalau saya baca ikutin begitu. Biar kagak ngelamun, biar pada tetap fokus dalam ibadahnya. Jadi jangan ngomongin omongan-omongan yang kagak ada faedahnya. Bahkan kita main tasbih aja tuh, main tasbih, cotok lagi pengajian, itu kagak dianjurkan, nggak boleh. Zikir tok, itu mengganggu. Zikir ada waktunya, ta'lim ada waktunya, jangan dicampur aduk begitu. Kalau lagi ceramah, lagi ada yang ngajar, kudu dengerin, kudu fokus, biar ilmunya sampai, biar ilmunya masuk ke kita. Kalau ngelihat ada kemungkaran, kita rubah dengan perilaku kita. Kita ngelihat ada orang main judi online, nah, kita datengin, kita kasih tahu, ini nggak boleh begini, jangan ya. Ada orang dulu tuh ada namanya Habib Ahyad Banahsan, udah meninggal, masih muda banget, di Klender, nyalinya gede, mana-mana pakai jubah, pakai sorban, emang pengajiannya full pagi malam. Itu kalau malam dia pulang daerah Klender, dia ngeliat ada orang di pinggir jalan lagi megang botol, dia turun dari mobil, dia samperin, lu mendingan berantem dah sama gue dah, jadi perlu ngerusak di sini, lu berantem sama gue dah. Enggak beb, ampun beb, enggak, kalau mau begini berantem aja, ayo, ampun beb, enggak, ada dah kita. Karena kadang-kadang susah kalau dibilangin baik-baik, udah berkali-kali dibilangin ya, kadang-kadang perlu dikerasin juga begitu. Tapi kalau bisa dibilangin baik-baik, mah bilangin baik-baik cukup. Kalau ngelihat kemungkaran, kita yang menghilangkan kemungkaran tersebut. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa pakai lisan. Kalau tangan kita nggak bisa melakukan hal tersebut, pakai lisan. Atau kita nggak mampu, kita ngomong sama orang yang mampu. Ada orang tua di sini, Bang Haji, mohon maaf, itu kemarin mabok di jalanan, tolong bilangin, nasihatin dah, saya kagak bisa nasihatin. Paling nggak kita ada upaya untuk menghilangkan kemungkaran. Minimal, wadzalika adhaful iman dalam hadis. Minimal pakai hati. Jangan hati kita biasa-biasa aja, harus ada pengingkaran terhadap perbuatan yang tidak baik. Allah, minimal didoain dalam hati kita. Kalau nggak ada yang penting-penting banget, ya jangan ditinggalin. Nggak boleh ngerendahin orang yang duduk sama kita nih. Sebab apa? Rubbama kana khairan minhu indallah. Boleh jadi yang direndahin lebih baik di sisi Allah dari yang merendahkan. Saya nih nggak boleh ngerendahin yang hadir, ngerendahin Wahyu. Wahyu ini. Siapa tahu di sisi Allah sebenarnya Wahyu lebih mulia dari saya. Nggak boleh kita ngerendahin orang. Al-Quran bilang tuh, yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan diantara kalian merendahkan daripada orang lain. Nggak boleh merendahkan orang lain, karena bisa jadi di sisi Allah dia lebih baik dari kamu. Lah, lu merendahin orang, ternyata lu kagak lebih baik dari dia, malu. Dan nggak ada yang tahu kita siapa yang lebih tinggi derajatnya nih di antara kita, nggak ada yang tahu. Boleh jadi dalam tengah malamnya jam 2, jam 3 pada bangun tidur tahajud, kita mah tidur aja. Nah, ya kan, boleh jadi pada istighfar. Enggak, saya lihat dia bikin dosa tuh tadi. Ya lo tahu gak jam 2 malam dia istighfar sama Allah Ta'ala. Nah, kita intinya nggak boleh ngerendahin. Itu dosa yang luar biasa. Merasa diri lebih baik. Nah, makanya di nasihat para ulama disebutkan, nggak boleh kita berbangga sampai kapan? Kapan kita boleh berbangga? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Boleh dah berbangga.
Kalau kamu berhasil lewatin sirat, berhasil lewatin neraka, lalu boleh masuk surga, di situ silahkan berbangga. Berarti memang kamu orang baik. Itu buktinya masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, jangan pernah kita, bahkan terhadap yang kafir pun nggak boleh. Terhadap yang kafir nggak boleh. Kita nggak tahu. Bisa jadi dia masuk Islam, terus husnul khatimah. Kita ada nggak orang Islam murtad? Ada banyak. Di zaman Imam Ghazali itu beliau sampai bikin di antara Ihya Ulumuddin itu kadang lihat banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Nah kita nih nggak tahu. Ada yang murtadnya karena nikah, ada yang murtadnya karena pengaruh orang dan lain sebagainya. Ada yang murtadnya karena dunia. Nauzubillah min dzalik. Intinya jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan kita gak boleh merasa lebih baik dari anjing sekalipun. Sebab dia mati udah selesai urusannya. Kita mati masih dihitung dulu nanti pahala sama dosanya. Nah kalau kita lebih banyak dosanya berarti kita lebih buruk dari al-kal a'azzakumullah wa syarafal majlis. Gak boleh kita hormatin orang lain karena hartanya. Nabi bilang dalam hadis, siapa orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya hilang. Bukan boleh lagi, harus, tapi bukan karena kekayaan dia. Karena memang dia adalah saudara kita. Saudara seagama kita. Saudara sebangsa kita, boleh kita, bukan cuma boleh, semua orang kita harus hormatin. Cuman jangan kita hormat gara-gara kekayaannya. Kadang-kadang kan ada yang begitu modelannya, wah orang kaya bener mulu, nggak ada salahnya. Kalau menurut saya bener, cakep, belum ngomong, udah bener aja. Orang kaya belum ngomong udah dibenerin. Orang miskin udah ngomong, udah cakep ngomong. Elah tahu apa sih lo? Nggak boleh begitu. Kalau Nabi itu beliau nggak pernah membeda-bedakan. Atau mungkin saya bisa katakan Nabi membeda-bedakan. Tapi Nabi membeda-bedakannya lebih mengutamakan yang miskin. Jadi ada undangan nih, misalnya hari ini ada undangan orang kaya. Jam berapa? Jam 3. Ya Nabi datang jam 3. Besok ada undangan dari orang yang miskin. Jam berapa? Jam 3. 2:30 Nabi udah sampai. Nah, itu cara Nabi mengutamakan. Kenapa? Sebab apa? Orang yang miskin itu ketika mengundang, hatinya itu dia sebenarnya lagi rada kepikiran. Dikira Nabi datang apa enggak ya? Mau enggak ya ke rumah saya yang kecil begini? Mau enggak ya datang ke acara saya? Makanan cuma segini doang lagi. Mau enggak ya? Lah itu acara belum datang, tiba-tiba Nabi udah sampai. Fa idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Wa huwa al-ab asy-syafiq ar-rahim bil yatimi wal armalah. Kalau ada undangan dari orang miskin, Nabi datangnya lebih cepat. Tuh Nabi begitu. Kalau kita ada yang undang, kita kira-kira dulu nih, nasi padang apa nih ya? Kebuli apa nih? Oh sono kayaknya nasi uduk tuh. Di sini ada nasi kambing, sini kambing. Harusnya yang ngundang duluan, biar kata tibang bihun doang hidangannya kudu kita utamakan. Sebab dia ngundang duluan. Begitu. Maka kita ngehormatin semua orang. Cuma jangan kita ngehormatin orang kaya karena kekayaannya. Akhirnya begitu tadi. Karena dia yang paling besar nyumbangnya, apa katanya ikut aja gitu. Bener salah, bener aja bawaannya. Dia bener dah, dia yang paling gede nyumbangnya. Wah jangan. Hormatin semua, tapi kalau memang salah, bilang salah. Kalau benar, benar. Nah, jangan karena hartanya yang salah pun jadi benar, nggak boleh. Jadi tetap yang kita jadiin patokan adalah kebenaran. Syariatnya kayak gimana? Jangan terbalik, begitu ya. Jadi kalau
kita mau hormatin orang ya karena memang dia adalah seorang yang memang kita harus hormatin daripada dia punya, maksudnya karena dia punya latar belakang sebagai seorang manusia yang memang harus kita hormatin, atau apalagi dia seorang muslim, begitu ya. Li'anna dzalika yudhifud din, karena ngehormatin orang kaya karena kekayaannya itu akan melemahkan agama kita. Kita siap ngikutin maunya dia. Nah, begitu biasanya begitu tuh. Karena dia kaya, kita iya-iya aja. Padahal salah, ya kita iya-iya juga. Jangan. Wa yusqitul muru'ah, menghilangkan kehormatan. Kalau lagi di jalan, kalau bisa orang yang hadir majelis itu pandai menjaga pandangannya. Jangan kita ngelihat ke yang bukan muhrim, apalagi sampai melototin. Nah, jangan gitu. Sekarang orang pada hadir majelis malah sama pacarnya. Lah, ini kacau banget. Bilang sama orang tuanya mau hadir majelis, nggak taunya mau pacaran. Pacarannya di majelis. Wal yughith al malhuf, tolong orang yang minta pertolongan. Wal yu'in ad-dhaif, membantu orang yang lemah. Kita menolong orang yang minta pertolongan itu tanpa melihat embel-embelnya. Oh, dia beda majelis sama kita. Lagi jalan naik motor, ada orang kehabisan bensin, tolongin. Jangan gara-gara jaketnya lain tuh, udah deh, nggak usah tolongin dah. Biarin, syukurin. Nah, nggak boleh. Justru kita harus tunjukin kebaikan nih. Oh, saya di majelis diajarin kebaikan kepada semua orang, begitu. Ya yuk ya, kalau ente lewat sini nih, habis pengajian lagi ada yang nongkrong, jangan diremehin, jangan rendahin, nggak boleh. Lewat situ lagi pada nongkrong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak boleh begitu. Wal yursyid ad-dhal, berikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Wal yarud as-salam ala man bada'ahu bih, jawab salam kalau ada orang yang mengucapkan salam. Ya, kalau ada yang ngajak salaman, ya, kita salaman. Wal yu'tis sa'il, kalau ada yang minta kasih. Kalau yang minta kasih, kalau kita ada ya. Kalau kita ada nih, ada orang minta-minta, kita mampu kasih, kita kasih. Biasanya dulu orang-orang soleh itu kalau ada orang datang minta-minta, apa dia bilang? Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang orang yang bakal bawain bekal saya menuju akhirat. Ya, ini kita kasih 2.000 ke dia. Itu 2.000 nanti bakal balik pada saat di akhirat menjadi pahala buat kita. Yang bawain dia. Kalau kita biasanya orang datang kita kasih maaf biasanya ya. Maaf. Weh, minta maaf gitu. Wal yakun fi jalsatihi waquran. Kalau lagi duduk yang khusyuk begitu. Duduknya yang cakep, yang berwibawa. Fa inna dzalika ad'a ila ta'zimihi wal i'tina' li sya'nih. Yang demikian itu akan membuat dia menjadi terhormat, menjadi terpandang begitu. Kalau kita lagi duduk yang rapi, duduk yang mulia, supaya kita menjadi orang yang lebih terhormat. Orang mandang kita tuh pandang dengan kehormatan, gitu, menghormati kita. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan tentang terkait dengan adab-adab dalam majelis ya. Jadi kita udah baca, jadi itu mohon diperhatikan. Bagaimana adab-adab kita dalam majelis, tujuan utamanya nggak lain dan nggak bukan kita mau hadir majelis ingin mendapat ilmu, ingin mendapatkan tambahan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin ada di mana kalau orang kagak ngaji itu jadinya kadang-kadang suka salah paham.
Ada orang bilang boleh ngambil duit korupsi kalau tujuannya baik. Yang ngomong Ustadz. Kemarin saya lagi pengajian subuh, ada yang nanya, Habib mau tanya, ada Ustadz bilang boleh ngambil duit korupsi asal dipakai buat yang baik-baik, bangun pesantren, kata dia. Jadi ada kaidah tuh, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak membuat kita boleh menghalalkan segala cara. Kita mau haji nih, haji baik gak? Baik. Duit kagak ada, bagaimana dong? Nyolong masjid-masjid. Kan mau haji, ya tetap nggak boleh. Jadi tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Kita nasihatin orang, baik gak? Baik. Tapi kita caci maki dia. Keluar tuh, ragunan semuanya. Itu bukan nasihatin orang. Itu emang lagi meluapkan emosi namanya. Jadi tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Jalannya harus baik. Nah itu padahal Ustadz. Nah itu di situ dia tidak berbicara dengan ilmunya, tapi dengan syahwatnya. Habis gimana dong? Saya nggak bisa bikin pesantren. Ya nggak perlu, udah banyak pesantren. Daripada lo bikin pakai cara yang haram. Emang kalau ente nggak bikin pesantren, agama hilang begitu? Islam jadi hancur? Kagak. Justru akan hancur dengan modelan orang-orang kayak dia itu. Hak orang diambil dengan alasan berbuat baik, nggak bisa. Lebih baik nggak berbuat baik. Lebih baik nggak bangun pesantren, sekalipun yang penting nggak mencuri, nggak mengambil hak orang. Nah, itu jadi kaidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Tujuan tidak membuat kita menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Gitu ya. Saya rasa itu yang bisa kita pelajari di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.